Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita, agenda pekanan kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Ya teman-teman sekalian, ini untuk pekan depan ya, untuk pekan depan dan mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lagi kita masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Nah, juga yang santri reguler juga sudah masuk kuliah ya, sudah masuk kuliah. Ya tafadhol mungkin nanti bisa di manage sendiri, diatur sendiri terkait waktunya ya, terkait waktunya bagaimana antum tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an, kemudian ya persiapkan juga kesehatannya ya. Karena mungkin tubuh kalau nggak biasa itu ya bisa kaget untuk berpuasa ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa ya insya Allah tidak begitu kaget. Kemudian yang masih punya hutang puasa jangan lupa untuk segera dibayar ya, segera dibayar. Kenapa? Karena kalau lewat Ramadan kemudian lewat lagi nanti ada kafarohnya. Kafarohnya itu nggak cuma bayar utang tapi ada fidyahnya, bayar fidyah ya, dengan catatan tanpa uzur ya, tanpa uzur. Kalau misalkan antum menundanya karena uzur, misalkan karena sakit, kemudian safar, kemudian masuk bulan Ramadan ya, masuk bulan Ramadan, maka itu uzur. Tapi kalau misalkan tanpa uzur ya, sudah lewat waktunya kemudian terlewat Ramadan, maka ya nanti bayar hutang puasa plus bayar fidyah. Bayar fidyahnya 1 mud. Ya sebelum kita mulai pembacaan buku biasa ya, pembacaan buku atau kitab bahasa Arab yang membahas tentang agama, silahkan teman yang mau baca tilawah ya, mungkin 1 surat atau 1 lembar, persilahkan. Ya mungkin Syarif bisa baca surat juz yang hafal aja, Baik Ustaz. Ya barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Ya, barakallahu fikum. Jazakallah khairan, Akhi Syarif atas tilawahnya ya. Kemudian sekali lagi Ana mengingatkan antum semua ya, eh, kita menjelang atau mendekati Ramadan untuk yang punya hutang puasa ya, yang punya hutang puasa ya untuk segera dibayar. Kemudian kita juga sudah masuk melewati pertengahan Sa'ban ya, melewati pertengahan Sa'ban. Kalau sudah masuk pertengahan Sa'ban lewat itu ya, ada larangan tersendiri terkait untuk berpuasa sunnah yang sebelumnya tidak terbiasa berpuasa sunnah. Jadi sengaja-sengaja puasa sunnah setelah 15 Sya'ban itu dalam mazhab tidak diperbolehkan. Ya, jadi yang penting adalah ya kita bayar utang kalau punya puasa yang belum atau tidak sempurna di Ramadan kemarin. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait puasa ya, terkait puasa dalam rangka persiapan kita menjelang Ramadan nanti. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balikna fi Ramadana. Ya Allah, mudah-mudahan kita bertemu Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja. Itu tulisan yang atas agak mereng-mereng ya, agak mereng-mereng itu huruf mim, ba, to, la sama ta. Itu mubtila, mubtilatus saumi ya, mubtilatu
as-saumi. Ya susunannya mudhaf ilaih ya. Mubtilatus saumi. Pembatal puasa. Kita mulai dari paling atas, hiya ismani. Ya, hiyanya kemana? Ke mubtila ya, ke mubtilatus saum. Jadi pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama sifatnya adalah kismun yubtilu thawaba as-saumi. Sawab, pahala. Jadi kism yang pertama atau pembagian yang pertama adalah yang membatalkan pahala. La sauma nafsahu, maksudnya apa? Puasanya ya, pahalanya yang batal tapi puasanya sah. Fala yajibu alaihi al-qada'u, maka enggak wajib qada atas kasus yang seperti ini ya. Wa tusamma muhbitatin, dan dinamakan muhbitat. Muhbitat itu pembatal atau pembatal pahala. Ya ini harus berhati-hati kita ya. Kita harus latihan untuk tidak melakukan ini ya, karena rugi sekali kalau misalnya puasa kita cuma dapat haus sama lapar, ya rugi sekali. Kemudian pembagian yang kedua, kismun yubtilu as-sauma. Pembagian kedua adalah yang merusak puasa itu sendiri, membatalkan puasa itu sendiri. Wa kadzalika ya as-sawab. Selain membatalkan puasa itu sendiri, wa kadzalika as-sawabu. Pahalanya juga rusak ya. Yang nomor dua ini lebih parah dari yang nomor satu. Ingkana bighairi udhrin, tapi ketika tanpa udur ya. Fayajibu fihi qada. Maka untuk kasus yang kedua wajib qada. Wa tusamma, dan dinamakan mufattiratin. Mufattirat, pembatal puasa. Nah, ini al-qismu al-awwalu, pembatal atau pembagian yang pertama al-muhbitat ya. Wahia ma tubtilu thawabas saum ya, al-muhbitat enggak diartikan. Kenapa? Karena di sebelahnya dijelaskan. Wahia, dan muhbitat itu adalah ma tubtilu as-thawab as-saum, yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu ada. Assalamualaikum Ustaz Bayu. Masih termute mungkin Ustaz. Oh, iya. Ya, Afwan tadi terpotong di mana ya? Tadi kepencet mute-nya ya, Afwan. Tadi sampai mana? Dari kamin soimin ya? Iya, kita ulangi ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, shaim, orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada baginya min siyamihi, dari puasanya, kecuali al-ju' wal atas, lapar dan haus. Yang pertama apa? Al-ghibah. Ghibah apa? Dzikruka akhaka al-muslim bima yakrahuhu walau kunta shadiqan. Engkau menyebutkan apa-apa yang ada pada saudaramu, dan saudaramu itu membenci kalau kau menyebut itu ya, walau kunta shadiqan, walaupun kamu benar ya, walaupun kamu benar. Jadi kalau kita itu kalau mau nggak gibah gimana? Yang ngomongnya di depan, jangan ngomongnya di belakang. Nah, sekarang latihan ya. Gibah ini bukan perkara yang mudah, ikhwan sekalian. Butuh latihan untuk kita tidak melakukan gibah ya. Coba sehari nggak ngomongin orang sehari, nggak ngomongin orang 2 hari, atau kalau mau yang lebih mudah 6 jam. Jadi nggak bisa langsung bisa, karena memang akhlak itu ada dua. Akhlak yang secara tabiat diwariskan oleh orang tua kita, dan yang kedua adalah akhlak yang dilatih. Akhlak yang dilatih. Jadi kita nggak bisa pasrah misalkan, saya udah biasa gibah, saya udah biasa ngomongin orang, jangan kayak gitu, kita latih ya. Misalkan, kita punya akhlak yang tabiat atau, eee, turunan dari orang tua kita, tabiat yang baik, misalnya, sabar atau murah senyum, tapi di sisi lain pasti ada kurangnya juga, pasti. Nah, kurangnya itu bagaimana? Dilatih, harus dilatih, ya. Nah, untuk yang gibah ya, untuk yang gibah dicoba dilatih sehari, 2 hari nggak ngomongin orang, ya seperti itu. Insya Allah
untuk menuju puasa nanti ya, supaya pahala puasanya tidak dapat ju'wal atos, tidak dapat wal atos. Nah, kalau kita terlanjur gibah, ya rugi sekali pahalanya. Kalau terlanjur gibah bagaimana? Ya kalau terlanjur gibah ya, di antara ulama menjelaskan caranya adalah dengan mendoakan orang tersebut. Misalnya kita menggibahi si A, kemudian kita istighfar, "Ya Allah, saya terlanjur menggibahinya. Itu gimana ini? Ya Allah, aku ingin tobat." Ya di antaranya adalah dengan mendoakan kebaikan kepada si A yang telah kita gibahi. Nah, nomor 2, namimah, ya. Namimah. Nah, namimah ini wahia naqlul kalam, menukil perkataan biqasdi, dengan tujuan iqa'il fitnah. Ya, dengan tujuan menyebarkan fitnah. Namimah. Ya kalau di bahasa Indonesia mungkin apa ya? Adu domba mungkin ya. Atau yang semisalnya. Jadi itu ngomong tapi maksudnya itu untuk memfitnah, seperti itu. Untuk memfitnah. Ya ini juga merusak pahala puasa ya. Kemudian nomor 3 ini ya, al-kadibu. Nah, kita sering dengar ya, kadab. Nah, wahwa al-ikhbaru bi ghairi al-waqi, ya mengkabarkan selain dari yang terjadi. Kadab ini berbohong. Ya. Yang pertama gibah, yang kedua namimah, yang ketiga berbohong. Ya, kita lanjut nomor 4. Yang nomor 4 adalah di foto selanjutnya ya. Di foto selanjutnya, yang di layarnya belum ya? Ini Ustaz, sedang nge-lag Ustaz. Oh, sedang ini ya. Iya, kita tunggu dulu. Ya, sambil nunggu layar selanjutnya, silahkan mungkin ada yang mau didiskusikan terkait gibah, ya kemudian namimah, kemudian berbohong. Ya, ini kita harus berlatih ya, berlatih untuk tidak seperti itu. Ya, kita langsung ke nomor 4 saja ya. Nomor 4 ini ya, an-nadaru, melihat lima yahrumu. Ya, melihat lima yahrumu. Ya, melihat yang haram. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat yang halal tapi dengan syahwat. Ya, ini untuk yang udah berkeluarga ya. Melihat yang halal dengan syahwat saja itu bisa merusak pahala puasa. Apalagi melihat yang haram ya. Nah, di sini kan dijelaskan atau lima yahillu bisyahwatin ya. Jadi kalau melihat biasa nggak apa-apa ya, melihat yang halal itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisyahwatin, dengan syahwat, maka bisa merusak pahala puasa. Ini yang udah berkeluarga ya, dijaga ketika melihat walaupun halal tapi ketika berpuasa melihatnya itu jangan dengan syahwat. Maksudnya bi ayyataladda bin nadori ya, yataladda itu maksudnya berledat-ledat ya, maksudnya apa ya? Ya melihat dengan senang-senang seperti itu. Melihat tapi enggak melihat doang, cuma melihatnya itu ada unsur senang-senangnya. Kemudian nomor 5 sama seperti nomor 3, ya, tapi ini dikhususkan al-yaminu al-kadibatu. Al-yamin itu sumpah palsu. Al-yamin sumpah, al-kadibatu bohong. Berarti sumpah palsu atau sumpah yang bohong ya. Al-halif al-kadibi. Ya ini termasuk dosa besar juga ya. Kemudian nomor 6, qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Ya, perkataan yang keji dan kotor ya, perkataan yang keji dan kotor dan beramal dengan perkataan tersebut. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan malam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang keji, azur, perkataan yang jelek, wal amala bihi, dan beramal, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak punya hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Artinya apa? Artinya ya pahalanya bisa rusak. Ya, hati-hati ya ketika berpuasa kita lebih menjaga lagi. Karena kadang memang ada orang yang
terbiasa mengucapkan kata-kata yang jelek, kemudian dia kaget. Nah, misalnya dia kaget ya karena terbiasa ngomong yang jelek ya terucap gitu. Seperti itu. Ya makanya yang penting ini dilatih, misalnya kita ganti ganti dengan dzikir mungkin ya kalau kita kaget, misalnya kita, ucapkan ya kalimat-kalimat dzikir lah, misalkan la ilaha illallah atau istighfar seperti itu kan itu malah dapat pahala. Kemudian, selanjutnya adalah al-qismu ats-tsani, berarti selesai pembagian yang pertama. Pembagian pertama yang merusak pahala puasa, saya ulangi, yang pertama adalah ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga berbohong, yang keempat melihat yang haram atau melihat yang halal tapi dengan syahwat. Kemudian yang kelima sumpah palsu, yang keenam perkataan keji. Sekarang kita ke pembagian kedua al-qismu ats-tsani ya, al-qismu ats-tsani. Al-qismu ats-tsani al-muftirat. Al-muftiratu. Ya jadi yang pembagian kedua ini dia itu membatalkan puasa plus dan juga membatalkan pahalanya. Ya. Wa hiya ma yubtilu asla saum, dan perbuatan ini hanya ke al-muftirat ya, membatalkan asal atau asas dari puasa. Pembatal yang pertama, al-mufattiru al-awwalu. Pembatal yang pertama adalah riddah. Riddah. Riddah itu apa? Riddah itu qata'ul Islam. Keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam bisa dengan apa? Bisa dengan niat. Biniyatin, au qaulin, au fi'lin, atau dengan perkataan, atau dengan perbuatan. Walau kanatin ar-riddah lahdotan wahidatan. Walaupun riddahnya itu lahdotan, sedikit, sebentar. Contoh ya, contoh dengan niat. Ada orang ngiming-ngiming antum atau menawarkan antum ngasih uang 500 juta. Ya, ngasih uang 500 juta, tapi kamu harus menghinakan Al-Qur'an misalnya, atau perbuatan tersebut membuat kekufuran, ya. Nah, kamu beralasan saya sedang berpuasa. Nanti malam aja lah kalau pas udah nggak puasa. Nah, yang seperti ini udah biniatin, udah dengan niat ya. Ya maka walaupun belum dilakukan, ya perbuatan tersebut sudah tergolong riddah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pembatal yang pertama ya. Untuk masalah riddah ini para ulama ada yang menulis buku khusus ya. Buku khusus tentang masalah pembatal-pembatal keislaman. Ini penting sekali ya, karena ada ulama yang mengatakan masuk Islam itu mudah ya, tapi keluarnya lebih mudah lagi. Maksudnya apa? Ya ketika kita tidak mempelajari pembatal-pembatal keislaman, orang tuh bisa murtad tanpa sadar atau bisa mengucapkan perkataan tersebut mengandung kekufuran, mengandung olok-olokan terhadap agama, mengolok-olokkan terhadap nabi, dan ini pernah terjadi dan pernah viral ya. Pernah viral di YouTube ya terkait tentang dulu pernah ada lagu Islami yang dipleset-plesetin ya, kalau nggak salah lagunya Aisyah ya, Ibunda Aisyah. Nah itu lagunya dipleset-plesetin ya, dipleset-plesetin dengan gaya-gaya yang seolah-olah mengolok-olok ya, ya itu udah murtad seperti itu. Ya, perbuatan tersebut murtad dan sekaligus membatalkan amal, membatalkan puasa, membatalkan sholat, dan pahala-pahala yang pernah dia lakukan sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita masuk ke muftirat atau al-mufattiru ats-tsani. Pembatal yang kedua, al-haidu wan nifas, ini khusus perempuan ya. Wal wiladah, dan melahirkan walau lahdatan minan nahari. Jadi walaupun haidnya keluar sedikit ya, sedikit aja haid ya, maka puasanya batal. Tapi yang ini nggak dapat dosa ya, yang ini nggak dapat dosa.
Kemudian al-mufattir ats-tsalis, yang ketiga, al-jununu walau lahdatan. Ini gila, al-junun itu gila. Gila walaupun gilanya sebentar. Nah, walaupun gilanya sebentar, maka batal puasanya. Ya mungkin ada orang yang kumat-kumatan ya gilanya ya, kumat-kumatan. Misalnya kadang kumat, tiba-tiba gila, walaupun 3 menit atau mungkin 1 menit ya, sebentar aja, walau lahdatan itu maksudnya sebentar. Sebentar walau lahdatan itu ya sudah batal puasa. Kemudian yang keempat ya, al-mufattiru ar-rabi'u, ini al-ighma'u wasyukru. Al-ighma' itu pingsan, wasyukru itu mabuk. Nah, apakah pingsan dan mabuk itu membatalkan puasa? Perinciannya seperti ini. Idza ghamma jami'an nahari. Ketika pingsannya itu di seluruh waktu siang. Dari awal subuh sampai maghrib pingsan. Enggak bangun-bangun, maka batal puasanya. Atau mabuk dari awal subuh ya sampai maghrib. Nah, itu membatalkan puasa. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan. Dan adapun idza afaqa ketika mencocoki walau lahdatan wahidatan. Maksudnya mencocoki apa? Misalnya bangun sebentar. Dia pingsan ya dari subuh, kemudian pas duhur pingsan, nah pas asarnya itu dia bangun walaupun sebentar. Walaupun sebentar habis itu pingsan lagi. Ya, maka puasanya sahha shaumuhu, maka puasanya sah. Begitu juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk dari adzan subuh ya dari awal waktu puasa mabuk, kemudian di waktu misalnya jam 2 siang dia sadar walaupun sedikit ya, kemudian dia mabuk lagi. Nah, sampai maghrib. Maka sahha shaumuhu, puasanya sah. Wa huwa al-mu'tamad inda ar-Ramli, dan itu adalah pendapat yang mu'tamad ya menurut Imam ar-Ramli. Kama qala sahibu Saffatu Zubat. Saffatu Zubat itu nama kitab ya. Kama qala itu maksudnya sebagaimana yang dikatakan penulis kitab Saffatu Az-Zubat, yaitu yang di titik 2 wa in. Ini waktunya mau habis ya. Insya Allah bisa lebih dari 40 menit, Ustaz. Oh gitu ya. Tadi muncul tulisan nih. Jadi untuk orang yang pingsan dan untuk orang yang mabuk ya, ketika sadar sedikit aja maka sah puasanya, sah puasanya. Kita lanjut yang al-mufattiru al-khamis ya, pembatal yang kelima yaitu al-jima'. Idza jama'a amidan aliman. Nah, itu syaratnya tuh. Afwan tadi ada yang kelewat ya. Ini yang kama qala sahibu Saffatu Az-Zubat, sebagaimana yang dikatakan kitab Saffah Az-Zubat. Kitab Saffah Az-Zubat ini kitab fikih mazhab Syafi'i juga ya. Wa in yufik mughma alaihi ba'da yaum ya. Dan jika mughma itu pingsan ya, pingsannya itu yufik alaihi ba'da yaum walau luhaidatan. Ketika hari itu dia yufik atau afaqo pingsannya walau lahdotan, walau luhaidotan, walaupun sebentar, yasihhu, maka puasanya minhu maka puasanya sah. Kemudian wa ingda Ibni Hajar, dan di pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya betulu idza ta'adda bihi walau lahdotan. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar itu batal yang seperti itu. Tapi waqol akhorun la yubtilu. Tapi pendapat yang lain mengatakan itu tidak batal ya. Illa idza ta'adda wa amma jami'an nahari, kecuali orang yang mabuk dan orang yang pingsan itu, yang mabuk dan pingsannya jami'an nahar, selama waktu siang itu dari subuh sampai terbenam matahari ya, sampai maghrib dia pingsan atau mabuk. Ini masuk ke yang kelima, al-mufattir al-khamis al-jima' idza jama'a
amidan aliman bitahrim. Ketika dia berjima ya sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak batal ya. Ya tapi wallahu alam jima yang nggak sengaja itu seperti apa? Atau mungkin ya dia lupa kalau dia dalam keadaan berpuasa. Untuk yang nomor 3 itu ada footnote-nya ya. Idza jama' ada footnote-nya walau fi duburin au bahimatin. Jadi ketika berjimaknya itu ke dubur. Dubur itu lubang belakang, maka puasanya batal juga ya. Kemudian au bahimatin atau dia menjimai bahimah. Apa bahimah? Hewan ya. Jadi dia menjimahi hewan, maka batal puasanya ya. Aliman bitahrim, dalam keadaan dia mengetahui perbuatan tersebut adalah haram. Ya mungkin foto yang terakhir setelah ini. Ya mukhtaron itu maksudnya ya kehendak dia bukan dipaksa. Jadi kalau ada orang yang berjima yang dipaksa maka ya tidak masuk kategori ini. Batola saumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamun dan wa idza afsada dan ketika rusak puasanya fi ramadhana yauman kamilan di Ramadan yauman kamilan ya dalam satu hari tersebut puasanya rusak bijima'in tam dengan jima atim bihi lisaum tarattaba alaihi khamsatu asya'a ya maka ada 5 yang didapatkan orang tersebut ya. Pertama dosa ya, hukukul ism, dosa, kemudian setelah berjima itu ya, wujubul imsak ya, wajib dia menahan diri. Kemudian wujubul ta'zir, ta'zir itu hukuman dari qadi atau hukuman dari hakim ketika dia tidak bertobat ya. Yang keempat enggak ada di foto ya, enggak ada. Yang keempat itu kafarah. Bayar kafarahnya itu untuk yang laki-laki, yang perempuan tidak bayar kafarah. Kenapa? Masih ingat nggak penjelasannya? Karena yang Iya, perempuan hanya batal karena kemasukan. iya, karena yang perempuan batal karena kemasukan. Barakallahu fikum. Ya, nggak apa-apa ya. Ini karena memang ada ilmu yang perlu kita bahas. Oh ya, ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Sebelum Anda ngasih pertanyaan, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ustaz, tapi mungkin izin bertanya, tapi mungkin sedikit keluar dari topik Ustaz. Oh ya, silakan. Kalau semisal puasa, tadi ketika kita pingsan, kemudian sempat sadar, itu kan tetap sah ya Ustaz. Kecuali kalau kita pingsannya selama waktu saumnya gitu Ustaz. Nah, Iya, asalkan malamnya udah niat puasa ya. oh iya betul. Kalau sholat itu gimana Ustaz? Misal kita skip sholat zuhur, asar, dan juga maghrib itu karena pingsan gitu Ustaz. Iya, suaranya kurang jelas Kalau hal tersebut apakah berlaku untuk sholat gitu? Kalau perlakuannya ketika untuk sholat itu gimana? Ketika kita pingsan. Oh, sholatnya di kodo. Ketika kita sadar di kode gitu ya Ustaz? Iya, di kodo sejumlah sholat yang ditinggalkan. Baik Ustaz, jazakallah khair. Iya, barakallahu fikum. Ya, nah, misalkan orang puasanya batal karena makan, ya, karena makan batal. Kemudian setelah makan dia berjima. Apakah wajib kafarah orang ini?
Mungkin enggak Ustaz karena sudah tidak dalam kondisi berpuasa. Ya, suaranya kurang jelas ya. Silakan tadi yang mau menjawab. Mungkin tidak Ustaz karena sudah dalam kondisi tidak puasa. Iya, silakan kalau ada jawaban yang lain, teman-teman. Ayo. Ya, sebenarnya belajar fikih itu asik ya sebenarnya, asik ya. Ada studi kasusnya, bagaimana ketika ini dilakukan, bagaimana ketika ini dilakukan, seperti ya silakan kalau ada jawaban yang lain. Ya karena mungkin Ibnu tadi masih ragu karena jawabannya pakai mungkin ya. Mungkin ya, nggak apa-apa. Ayo silakan. Ya, sebelum saya benarkan soal kedua dulu ya. Soal kedua ketika orang tersebut batal puasanya karena jima, ya. Kemudian dia jima lagi di hari itu juga. Apakah kafaratnya double? Ya. Jadi pertanyaannya hampir sama dengan yang pertama ya. Tadi yang dijawab sama Ibnu yaitu sudah benar ya. Walaupun orang yang telah melakukan pembatal puasa wajib bagi dia menahan diri ya. Wajib bagi dia menahan diri, hukumnya seperti itu ya. Wajib bagi dia menahan diri dalam rangka menghormati bulan puasa ya. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, kasusnya seperti ini, jawabannya bagaimana ya? Ketika dia batal puasa karena makan ya, kemudian dia berjima, maka dia tidak bayar kafarah. Karena dia rusak puasanya karena apa? Karena makan kan. Rusak puasanya karena makan ya. Kemudian terkait pertanyaan nomor 2 ya, apakah kafarahnya jadi double ya. Nah, jima yang pertama itu dilakukan membatalkan puasa. Jima yang kedua posisinya sudah nggak puasa. Ya. Posisinya sudah nggak puasa. Jadi kafarahnya nggak double. Ya, insyaallah bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan ya. Jazakumullah khairan teman-teman atas partisipasinya. Ya mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa lebih maksimal dari Ramadan kemarin ya. Untuk setelahnya jangan lupa isi absen kehadiran ya. Isi absen kehadiran agenda pekan. Ya, itu saja yang Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya Anda mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin terlalu vulgar ya. Ya, karena mungkin itu bagian dari penjelasan yang harus Anda jelaskan. Anda mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.